Pemirsa, besok Basuki Cahayapurnama berencana akan menghadirkan Amru Wardani, ahli tafsir dari Mesir. Dan Pak Yunhar Ilyas bulan lalu pernah bertemu dengan Amru Wardani saat konferensi berlangsung di Kairo, Mesir. Seperti apa atau siapa sosok Amru Wardani ini, Pak Yunhar? Jadi kalau kemarin saya ketemu karena tanggal 17-18 ada konferensi Oktober, konferensi fatwa sedunia, mengundang Grand Mufti dari seluruh dunia. Karena Indonesia nggak ada Grand Muftinya, yang diundang MUI. Saya mewakili MUI datang ke sana, malah kami satu komisi lah bicara waktu itu. Kalau di MUI ya levelnya Wardani itu wakil ketua komisi lah. Wakil ketua komisi. Artinya bukan ahli tafsir terkemuka di Mesir seperti itu? Bukan, orang mufti biasa aja. Tapi dia memang menurut cerita dia pada saya, sering ke Indonesia. Dekat dengan anak Indonesia, sering ke Indonesia. Ya saya nggak tahu bagaimana prosesnya terus bisa datang ke sini. Jadi di Mesir itu yang paling berwibawa itu kalau mau dimintai pendapatnya Syekhul Azhar. Jadi ada Syekhul Azhar, ada Grand Mufti. Grand Mufti ya Syekh Syauqi Alam namanya. Itu yang memang Darul Ifta, jadi lembaga fatwa yang dimiliki dibiayai oleh pemerintah. Tapi yang Syekhul Azhar itu independen. Nah, di sana lebih berwibawa Syekhul Azhar, di bawah itu baru Grand Mufti. Nah, anak buahnya Grand Mufti ini banyak mufti-mufti, ya salah satunya Amru Wardani ini. Saya nggak ngerti kenapa harus diundang, apa nggak percaya lagi dengan kepolisian atau mau cari-cari yang meringankan. Mungkin pernah ada yang nanya-nanya terus pendapatnya agak ringan, nggak menguntungkan, ya diundang lah. Gitu. Baik. Bang Desmond, komentarnya? Ya, kalau ahli tafsir yang didatangkan, ini kan kesan saya mengadu domba gitu loh. Antara ulama kita dengan ulama Mesir. Ya. Tapi bukankah itu menjadi hak dari Pak Ahok? Betul. Tapi kesan saya ini mengadu domba. Kalau saya sih mengusulkan sederhana. Ya. Kenapa Ahok tidak meminta Tuhan dia menghidupkan Rasulullah? Berpendapat ke Republik ini, ya, agar kalau pendapat Rasulullah kan semua ulama dan umat Muslim pasti mendengarnya. Tapi kalau ahli tafsir, kita datangkan lagi ahli tafsir, misalnya yang datang ini adalah di itu, tiba-tiba Saiful Azhar, ya, kita datangkan juga. Ini kan juga mengadu domba nantinya. Jadi kalau menurut keterangan Pak Kiai, yang punya wibawa ini bukan orang ini, ada Saiful Azhar. Nah, saya menyarankan Ahok minta Saiful Azhar aja agar lebih jelas gitu kan kewibawaannya. Kalau dari kedudukan yang digambarkan Pak Kiai ini kan cuma dibuat kecil saja dari sekian banyak orang gitu loh. Jadi ada apa sebenarnya? Ya mungkin karena saya pendapat. Mungkin ini ada pendapat yang bisa diambil untuk meringankan posisi Ahok gitu loh. Ya biasa aja bagi kita sebenarnya. Baik. Mas Heri, seberapa kuat pendapat dari para saksi besok termasuk ahli tafsir yang akan dihadirkan dari Mesir? Ya, setidaknya ketika kita berbicara malam ini tentang bagaimana proses besok, kita punya satu ekspektasi luar biasa terhadap proses tadi, bahwa harusnya kalau bicara tentang penegakan hukum, maka ya dalam proses untuk menemukan benang merahnya tadi itu harus segera ditemukan jalan ya, fokus di situ saja. Jangan sampai tadi ketika, ya tadi yang saya khawatirkan juga akhirnya ahli tafsir yang lain akan banyak bermunculan. Meskipun secara hukum Pak Ahok memang diberikan hak untuk menghadirkan siapapun yang ya, kita harus diminta, hormati bahwa itu adalah hak setiap orang yang kemudian ketika dia didaku melakukan sesuatu, maka proses kalau kita bicara pembuktian ya, walaupun ini belum masuk ke proses pembuktian persidangan, ada istilahnya tegen bewijs tadi, bukti yang bertentangan yang akan dimunculkan. Tentunya Pak Ahok punya hak untuk membela diri bahwa saya tidak melakukan seperti yang disangkakan. Dan mungkin tadi dengan menghadirkan ahli. Tapi sejauh mana keterangan ahli tadi dapat memberikan suatu perlindungan hukum yang benar, yang tepat dalam proses beliau nanti melakukan proses gelar perkara besok. Itu akan kita lihat secara bersama besok, karena tidak akan mungkin kita melihat ketika belum proses itu berjalan. Nah, ini yang kadang kita harus bersabar untuk melihat bahwa ada waktu yang akan dijalankan. Jadi inti masalahnya bergeser. Inti masalahnya pada kalimat dibohongin pakai Al-Maidah 51. Bukan tentang tafsir Al-Maidah 51. Kalau taruhlah tafsir Al-Maidah 51. Yang satu memahami
Yang dimaksud dengan aulia itu adalah pemimpin. Yang satu mengatakan bukan pemimpin, teman setia. Perbedaan penafsiran tidak boleh dikatakan bohong. Intinya di situ. Dulu ulama-ulama tafsir, ulama fikih berbeda pendapat tajam. Tapi tidak boleh menggunakan kata bohong. Artinya jumhur atau kesepakatan ulama pun juga bisa berbeda-beda seperti itu Pak ya? Sangat bisa berbeda, mazhab fikih itu berbeda. Paling tinggi boleh mengatakan Anda salah, pendapat Anda salah, tidak boleh mengatakan bohong. Kalau bohong itu sudah menghina. Dalam ulumul hadis, dosa paling besar dalam ulumul hadis itu adalah bohong. Begitu sebuah hadis diriwayatkan oleh orang yang berbohong, hadisnya mungkar. Jangankan berbohong, mutham bil kadhib, dituduh berbohong saja hadisnya langsung ditolak. Jadi bagi orang yang ngerti ulumul hadis, ilmu sanad, kalimat bohong itu berat. Ya, lebih baik bilang salah. Anda nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan bohong. Jadi inti masalahnya bukan tafsir. Mau datangkan ahli tafsir dari mana saja nggak masalah. Karena masalah bukan itu. Masalah pada dibohongin pakai Al-Maidah 51. Dan seharusnya polisi sudah mengetahui seperti itu ya Bang Desmond. Persoalannya hari ini, polisi mengatakan seperti itu. Tapi ada persoalan yang harus kita lihat juga gitu loh. Ahok ngomong itu kapasitasnya sebagai apa? Dia waktu kampanye atau pejabat gubernur dengan pakaian itu? Gitu loh, kenapa menyinggung agama orang lain? Kan itu persoalan dasarnya. Jadi kalau masalah tafsir, sudah jelas Pak Kiai. Tapi niatnya sendiri kan berbeda. Niatnya aja, bukan konteks dia kampanye tentang itu, tapi konteks dia kunjungan gubernur di Kepulauan Seribu. Gitu loh. Kok bicara tentang kepentingan politik dia? Bagaimana cara menguji niat tersebut Bang Desmond? Bisa dibuktikan oleh video yang lain yang bukan Pulau Seribu, sama selalu menyinggung surat Al-Maidah. Saya punya bukti untuk itu. Ada video-video yang berbeda selain Pulau Seribu. Gitu loh, menyinggung hal yang sama. Apakah walaupun tidak ada kata bohong, tapi kayak pranwet tentang surat Al-Maidah. Apakah peristiwa sebelum di Kepulauan Seribu itu bisa jadikan bukti lain yang masih bisa menjadi pertimbangan dari polisi, Mas Ya, Ferry? tadi pertanyaan yang paling menarik adalah bagaimana membuktikan mens rea ya. Karena bicara mens rea bicara dengan pertanggungjawaban pidana. Kalau kita bicara actus reus, kita akan bicara perbuatannya. Maka ada istilah dalam hukum yang menarik adalah actus reus mens rea, bahwa suatu niat jahat tadi harus dikonkretkan dengan perbuatan. Dalam konteks ini kita sedang membaca apakah pola tadi itu mengarah ke arah sana ya Bang Desmond. Jadi ketika memang itu diarahkan dengan mengumpulkan bukti yang lain, nah itu akan menjadi keyakinan untuk meneguhkan bahwa apakah ini sudah masuk ke ranah hukum pidana atau tidak. Baik. Sehingga tidak lagi ada terjemahan yang menyatakan bahwa ini seakan-akan menyudutkan salah satu pihak. Baik. Pak Yunahar, terakhir apa yang bisa dikatakan pada umat agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan umat pun tetap tenang? Jadi ya tidak ada yang bisa kita katakan kecuali bersabar, percayakanlah kepada proses hukum. Jadi kalau proses hukum ini berjalan dengan baik, dengan jujur, adil, bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, insya Allah tidak usah khawatir. Baik. Tapi kalau kemudian masyarakat menilai proses hukumnya tidak berjalan dengan jujur, dengan adil, nah, ini warning ya, warning saja. Kita minta kepada masyarakat untuk bersabar, tetap tenang, tetap menjaga kehidupan yang harmonis di antara kita. Baik Pak Yunahar, terima kasih atas waktunya. Mas Heri, terima kasih. Bang Desmond juga terima kasih atas waktunya malam hari ini. Dan pemirsa, inilah akhir dari Talk to Anyus malam hari ini. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.